Judul podcast analisa teknis tanah industri 1.300 meter persegi di Krian. Bentuk segitiga dekat kuburan Surat Petokde. Layak dibangun gudang, opening hari ini kita bahas studi kasus lahan industri nyata, bukan asumsi. Lokasinya di Kelurahan Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kawasan industri yang terus berkembang. Akses dekat jalan tol, dan hanya sekitar 30 meter dari nol jalan raya provinsi. Luas tanah 1.300 meter persegi. Harga 1,5 miliar rupiah, bentuknya segitiga. Bagian belakang berbatasan dengan area pemakaman. Samping kanan jalan desa, samping kiri gudang aktif. Sekilas orang awam langsung mundur. Tapi hari ini kita lihat dari sudut pandang gudang dan industri. Fungsi lahan, teknis bangunan, lingkungan sekitar, dan perizinan. Analisa harga lokasi Krian. Kita hitung cepat, 1,5 miliar rupiah dibagi 1.300 meter persegi. Hasilnya sekitar 1,15 juta rupiah per meter persegi. Untuk kawasan industri Krian, dekat tol dan dekat jalan besar, harga ini tergolong ekonomis. Sebagai pembanding, tanah industri nol jalan di area serupa bisa 2-5 juta rupiah per meter. Artinya, setelah dibangun gudang aktif, lahan ini punya potensi kenaikan nilai, bukan tanah mati. Krian dan lingkungan industri ini poin penting yang sering terlewat. Di sekitar lahan sudah berdiri gudang dan pabrik aktif. Ini sinyal kuat bahwa tata ruang mendukung aktivitas industri. Dampaknya besar. Pengurusan izin usaha dan klasifikasi usaha lebih realistis, pengajuan izin bangunan gudang lebih lancar. Dokumen lingkungan seperti surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau kajian lingkungan sederhana lebih aman. Karena tidak berdampingan langsung dengan permukiman warga. Banyak orang beli tanah murah, tapi gagal bangun karena zonasi salah. Di kasus ini, justru lingkungan industrinya menjadi keunggulan. Jauh dari permukiman. Karena lokasinya bukan area padat penduduk. Truk besar keluar masuk lebih aman. Minim protes kebisingan. Operasional lebih fleksibel. Pengelolaan limbah lebih realistis. Untuk gudang logistik atau industri ringan, kondisi seperti ini ideal. Dekat kuburan untuk rumah tinggal. Ini jelas minus. Tapi untuk gudang ceritanya berbeda. Secara teknis dan fungsi dampaknya hampir nol. Solusinya sederhana. Tembok belakang ditinggikan. Bangunan dibuat tertutup penuh. Area belakang dijadikan zona penyangga. Gudang tidak dinilai dari suasana, tapi dari fungsi, keamanan, dan efisiensi operasional. Tanah segitiga. Bentuk segitiga sering dianggap tidak ideal. Padahal untuk gudang masih sangat memungkinkan. Dari total 1.300 meter persegi, sekitar 1.000 meter persegi bisa dimaksimalkan sebagai bangunan gudang. Sekitar 300 meter persegi digunakan untuk parkir, area putar kendaraan, pos keamanan, dan bongkar muat. Gudang tidak butuh simetri. Yang penting, alur kendaraan masuk, bongkar, dan keluar berjalan lancar. Kelebihan besar akses tol gudang modern hidup dari kecepatan distribusi. Dekat tol berarti waktu pengiriman lebih singkat, biaya logistik lebih efisien, lebih menarik bagi penyewa gudang. Secara historis, tanah industri dekat akses tol cenderung naik stabil, cocok untuk usaha. Apa dengan karakter lahan seperti ini cocok untuk gudang distribusi, penyimpanan bahan baku, industri ringan seperti pengemasan makanan kering atau plastik, dan workshop skala menengah. Catatan singkat surat Petokde, sedikit catatan soal status surat tanah. Jika lahan ini masih Petokde, perlu dipahami bahwa statusnya belum sertifikat. Dalam praktik bisnis, status tanah perlu dibereskan lebih dulu. Setelah itu, pengurusan izin bangunan gudang dan izin usaha menjadi lebih aman. Ini bukan penghalang, hanya tahapan administratif sebelum masuk tahap bangun. Penutup properti industri bukan soal bentuk cantik atau stigma lingkungan. Yang menentukan adalah zonasi, akses logistik, lingkungan sekitar, dan kesiapan legalitas. Dengan harga 1,5 miliar rupiah, luas 1.300 meter persegi. Lokasi Krian kawasan industri dan dekat tol, tanah seperti ini secara fungsi layak dibangun gudang.